para alim ulama, para kiai yang saya hormati, saudara-saudara semua dari Ikawangi yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini, di pesantren Mambaul Ulum, pesantren tahfidz, dan di rumah sedekah Nahdlatul Ulama dalam keadaan yang sehat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk kepada kita semua. Saudara-saudara yang saya banggakan, tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih tempat ini dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat, kegiatan dalam rangka khatmil Quran yang menurut saya kegiatan yang sangat bagus. Dan oleh karenanya mewakili rumah sedekah kami mengucapkan terima kasih, mewakili pesantren kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua bisa bergabung di sini. Nanti kalau yang laki-laki misalnya satu saat pengen pindah ke sini juga boleh. Pokoknya gelem ngaji, gelem belajar. Jadi kalau di sini belajar kehidupan, belajar keterampilan, akhlak, kemudian sholat berjamaah itu menjadi bagian yang rutin, menjadi bagian yang wajib, termasuk belajar Al-Quran sebagai satu ciri khas yang ingin kita kembangkan di pesantren ini. Nanti yang putri ngantri, tahun depan baru dibuka yang di depan rumah, karena tahun ini baru proses pembangunan, tadi malam ngecor, alhamdulillah sudah selesai. Saudara-saudara, kita semua alhamdulillah beruntung dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia di antara sekian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kegembiraan kita, rasa syukur kita ini perlu kita tunjukkan dengan menjadi orang yang lebih baik. Saya lebih suka menyebut menjadi orang yang lebih baik karena kita harus selalu berprinsip hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita sudah bermanfaat bagi orang lain, maka besok harus lebih bermanfaat bagi orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini, di samping bulan ini yang sangat mulia, kita juga diberikan petunjuk yang sangat lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan ini kan juga disebut sebagai bulan Al-Quran, bulan orang belajar, orang untuk membuat menumbuhkan rasa empati dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya khatmil Quran itu baik, akan jauh lebih baik lagi nanti kalau satu saat juga ditambahi dengan kita belajar tentang beberapa hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Tetapi juga jangan belajar sendiri, kalau belajar sendiri nanti malah salah. Karena sekarang ini banyak orang kemudian menganggap dirinya bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya, akibatnya salah-salah, akibatnya tidak lengkap, akibatnya banyak hal yang tidak difahami secara utuh karena asbabun nuzulnya juga tidak dipelajari. Nah, hari ini saya ingin berbicara di Rujuklu ini ada 3 ayat yang saya kutip. Yang pertama berkaitan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini juga penting karena ayat Al-Quran ini ayat Al-Quran yang memerintahkan, menunjukkan betapa orang yang berilmu itu derajatnya bisa lebih tinggi karena Allah menjanjikan akan menaikkan derajatnya orang yang berilmu. Karena itu bulan Ramadan juga harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk meningkatkan kapasitas kita, supaya kita ini menjadi kafah. Kafah itu kalau dalam pengertian saya itu ya cukup ilmunya, kuat keterampilannya, baik akhlaknya.
Artinya tidak cukup kita ini ilmu, tapi juga bisa prakteknya. Jadi saudara juga sekarang lagi kuliah itu dalam rangka meningkatkan kapasitas saudara supaya keilmuannya nyampe, keilmuannya nututi, keilmuannya cukup. Karena memang harta yang paling berharga itu sebetulnya ilmu. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika ditanya milih harta apa milih ilmu, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman berpikir bahwa kalau harta itu bisa habis, tetapi kalau ilmu itu tidak akan habis, bahkan dengan ilmu itu harta bisa dikuasai. Sehingga Nabi Sulaiman itu menjadi orang yang terkaya di dunia yang sampai sekarang tidak pernah terpecahkan nilai kekayaan yang diperoleh oleh Nabi Sulaiman. Nah, saya sering cerita Nabi Sulaiman itu karena kita ini kadang-kadang ngakunya muslim tapi ceritanya Nabi nggak banyak dipelajari. Kok Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad saja tidak banyak hal yang kita pelajari secara utuh. Nah, oleh karena itu ya Ramadan ini menjadi momentum kita untuk belajar terus, meningkatkan, menumbuhkan semangat supaya kita ini bisa menjadi lebih baik. Nah, ayat yang kedua itu ayat tentang kesabaran. Ayat tentang kesabaran, ya innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bareng dengan orang-orang yang sabar. Puasa ini bagian dari melatih kesabaran kita semua. Bayangkan saudara dilatih untuk tidak makan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka itu kan juga bagian dari kita belajar kesabaran. Sabar nunggu tekane maghrib. Sabar nunggu waktunya berbuka puasa. Sabar mau bangun pagi untuk sahur. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang diajarkan dengan puasa ini sebetulnya menumbuhkan kesabaran. Nah, dalam kitab itu juga disebutkan salah satu wajah surga itu adalah wajahnya orang-orang yang sabar. Karena itu ya Ramadan, puasa ini jadikan momentum kita untuk belajar meningkatkan kesabaran kita semua. Memang ya tidak mudah belajar sabar. Saya ini bisa ngomong ngelakoni ya angel. Ya, ketika saya terantuk kepada masalah munculnya ya marah-marah kan gitu. Maka secara teori sabar itu agak sulit, apalagi saya pernah nulis yang paling sulit itu adalah memerintahkan sabar kepada dirinya sendiri. Kalau memerintahkan sabar pada orang lain kan lebih gampang. Orang lain dapat ujian, kasih tahu yang sabar ya. Ini ujian semua orang dapat ujian. Giliran kita yang kena, itu mengeluhnya Masya Allah. Ya Allah kok aku dikai loro, ya Allah kok aku diuji kok yang ini, ya Allah kok saya diberikan cobaan yang begitu berat. Karena itu saya dulu pernah nulis yang paling sulit itu adalah menyuruh sabar terhadap dirinya sendiri. Sehingga dalam satu hadis, walaupun orang lain kadang ada yang menyebut dhaif, saya menyebut hasan. Perang yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Maka ketika pulang perang, orang sudah merasakan sakitnya perang dan lain sebagainya, Rasulullah menyampaikan ini baru perang kecil, jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Nah, dengan puasa itu kan kita diajar itu. Nah, dengan itu kita kemudian menjadi lebih baik, lebih sabar, tentu akan jauh lebih manfaat puasa ini kita jalankan. Wis latihan ae nek nesu rada dimpet. Meskipun angel, aku kadang-kadang ya isih nesu. Poso kadang-kadang ya isih nesu. Pemene wong poso kadang-kadang gampang nesu juga itu. Secara naluriah itu. Nah, nek dalam kitab itu sabar itu gampangannya gimana? Sabar iku lek wong iso ngemut barang pahit ora kathik mercing. Sama nek pengen delok sampeyan niku sabar apa ora, sesuk ning ngarepe Unisma iku ana biji mauni. Terus jukuan dioncek, terus dimut. Nek sampean sih iso tersenyum manis, berarti sampean ini kategori sabar. Nek sampean mercing berarti gurung sabar. Jadi sesuk golek buah mauni itu. Tetapi kesabaran ini penting. Kenapa? Karena hidup itu tidak selalu
sama dengan apa yang kita harapkan. Karena itu saya selalu bilang begini, nek pengen sabar, pengen syukur, anggap semua yang diberikan Allah itu sebagai keputusan yang terbaik oleh Allah kepada kita. Kita yang belum tahu kebaikannya. Jadi kita ditempatkan di mana saja itu kan bagian dari cara Allah. Saya ini dulu pernah menyampaikan ke istri saya ini, mungkin saya ini lagi diajari sabar oleh Gusti Allah, karena saya waktu itu mengelola organisasi itu kalau sudah tinggi, terus kemudian saya diganti. Sudah jalan diganti, sudah jalan diganti. Akhirnya saya berkesimpulan ini cara Allah mengajarkan sabar kepada saya, dan saya berusaha menjalankan setiap amanat yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Tidak perlu berpikir macam-macam. Gitu. Bayangan saya pernah di organisasi itu dari nol, kemudian ketika sudah punya aset yang lumayan, sudah punya mobil, sudah punya ini, dan mobilnya baru saya beli. Alhamdulillah saya diganti. Jadi mobil itu saya cari, alhamdulillah saya diganti, dan sempat kecewa, kok saya dipindah lagi seneng-senengnya ya. Tapi kemudian saya berpikir ini mungkin cara Allah mengingatkan saya, cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada saya, cara Allah untuk memberitahu saya, awamu aja ngurusi iku tok, si ono hal yang lain yang harus kamu urusi. Itu yang kemudian menjadi bagian dari kesimpulan saya. Itu kesabaran itu diperlukan kita dalam ini, meskipun bisa jadi kondisinya kurang baik. Cara yang kedua, di samping menganggap itu sebagai keputusan yang terbaik, cara yang kedua adalah menganggap ujian yang kita terima sebagai peluang kita untuk melakukan sesuatu. Kita untuk melakukan sesuatu. Saya ketika terjadi erupsi Semeru, saya ngajak ngomong salah satu tokoh di Lumajang, saya bilang, ini sebetulnya peluang panjenengan untuk membantu masyarakat yang selama ini tidak panjenengan lakukan secara terus-menerus. Jadi ini saatnya panjenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat. Dan alhamdulillah yang bersangkutan akhirnya menjadi lebih semangat dan kemudian membantu masyarakat untuk menangani masalahnya dengan bahasa yang sama. Dia sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya kita berbuat kepada orang lain, ini saatnya kita berbuat orang lain, sehingga apa, di situ tumbuh kesamaan nasib, tumbuh kesamaan pikiran, tumbuh kemauan yang sama untuk meningkatkan harkat kehidupannya dari ujian ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Gitu. Jadi sabar itu begitu. Bagi saya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada ayat. Yang ketiga ini tentang kekayaan. Jadi wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap kekayaan yang kita miliki itu ada haknya orang lain, diminta atau tidak. Jadi bahasa ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa yang kita miliki ini sebetulnya bukan milik kita semuanya. Sebagian ada haknya orang lain yang harus kita berikan, sekecil apapun itu. Jadi kok mulai dihitung duitmu piro, kelambimu piro, jilbabmu piro, berarti itu sebagian sebetulnya miliknya orang lain. Kalau pengen itu menjadi milik sampean sepenuhnya, berarti keluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Artinya apa? Pada ayat ini sebetulnya ada dua hal. Yang pertama mengingatkan tentang kekayaan yang tidak milik kita semua, dan kalau kita ingin memiliki semua, memiliki 100% terhadap aset itu, maka aset yang kita sedekahkan, aset yang kita keluarkan itu adalah milik kita semua, milik kita sendiri 100%. Yang kita kelola itu tetap menjadi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kewajiban kita untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Antu'addil amanati ila ahliha. Jadi menyampaikan amanat itu kepada mereka-mereka yang berhak.
Siapa mereka yang berhak? Kalau zakat sudah ditunjukkan, zakat fitrah ada 8 asnaf. Yang lain bagaimana? Kita juga diingatkan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Kita ini wajib memberikan kepada orang yang miskin, menyantuni anak yatim. Fuqara masakin itu menjadi bagian yang utama, orang yatim itu juga menjadi bagian yang utama, supaya kita tidak masuk kategori orang yang mendustakan agama. Saya pernah nulis ini, dan tulisan ini memecahkan rekor tulisan saya karena saya kasih judul pendusta agama waktu ramai-ramainya Indonesia bicara tentang persoalan pendusta agama. Bayangkan tulisan saya itu sehari dibaca 300.000 orang. Begitu saya upload pagi oleh Time Indonesia, malam saya sudah dikabari tulisan itu sudah dibaca 300.000 orang tentang ini. Nah, yang kedua adalah puasa ini, sebagaimana sering saya sampaikan di mana-mana, puasa ini adalah bagian dari Allah untuk menumbuhkan empati, menumbuhkan rasa sosial kita kepada pihak lain. Lapar itu kan untuk menunjukkan, ternyata Allah menunjukkan kepada kita, rasane wong luwe iku ora kepenak. Lek ana sing ngrasa luwe iku penak, angkat tangan. Ayo. Ana sing ngrasa luwe penak? Luwe iku ora penak. Karena itu kemudian dengan itu kita ditunjukkan oleh Allah. Nek ngono mari ngene mikira wong-wong sing keluwen, wong-wong sing ora iso mangan. Ojo mikir wetenge dhewe kabeh. Jangan mikir terhadap diri kita sendiri, jangan mikir terhadap perut kita sendiri, karena ada orang lain yang juga harus kita pikirkan. Menumbuhkan empati itu seperti itu.